operasi vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, saya mulai dengan penjumlahan. Misalkan ada vektor AB atau vektor U, kemudian dari ujung vektor U kita buat vektor V ya, atau vektor BC. Kemudian vektor U ditambah vektor V ya adalah vektor yang berawal dari atau berpangkal dari A dan ujungnya di C. Kita tarik garis. Ya, inilah vektor U plus V. Jadi penjumlahan vektor secara geometris diambil dari pangkal ketemu ujung. Ya. Ya, jika pengurangan sama, misalkan ada vektor U, tapi bedanya untuk pengurangan vektornya harus pangkal bertemu dengan pangkal. Ya, jadi V-nya kita taruh di A, sehingga vektor U min vektor V ya tarik garis dari C. Ya, inilah vektor U min vektor V. Nah, ini secara geometris. Coba secara matematisnya atau secara analitik, ya ini sangat mudah. Vektor di ruang 2 atau dimensi 2, misalkan saya punya vektor U dengan elemen AB, vektor V CD, maka U plus minus V ya, artinya bisa penjumlahan atau pengurangan itu caranya sama, yaitu AB plus minus CD, artinya jumlahkan yang elemen yang letaknya bersesuaian, yaitu A plus minus C, B plus minus D. Ya, mudah bukan? Yang dimensi 3 juga sama, hanya saja sampai 3 elemen ya. Jadi U plus V nya A, B, C plus minus D, E, F. Jadi A plus minus D, B plus minus E, dan C plus minus F. Perkalian skalar dengan vektor. Ya, saya punya vektor U, maka M kali U, M itu suatu bilangan skalar ya. Jadi M kali AB arti setiap elemen tinggal kalikan M. Jadi MA, MB seperti itu. Ya, di ruang 3 juga sama. Kita kalikan M suatu bilangan, jadinya MA, MB, MC. Ya, kita langsung ke soalnya saja. Diketahui vektor A 3 min 2, B min 1 5, C 24, ini di dimensi 2. Tentukan hasil dari A plus B min C, 2A min B plus 3C. Yang pertama dulu, A plus B min C. Jadi 3 min 2 ditambah min 15 dikurangi 24. Saya langsung saja yang letaknya sama, kita jumlah 3 tambah min 1, 2 kurang 2, 0. Min 2 tambah 5, 3 kurang 4, min 1. Ya, 0 min 1 itulah hasilnya. Saya lanjut, 2A min B plus 3C, berarti 2 kali vektor A min B tambah 3 kali vektor C. Nah, ini skalar ya. Kalikan 2-nya, kalikan 3-nya. Ini 6, ini min 4, ini 6, ini 12. Jadi 6 min 4 dikurangi min 15 tambah 6, 12. 6 dikurang min 1, 7 ditambah 6, 13. Min 4 min 5, min 9 tambah 12, 3. 13, 3. Ya, seperti itu pengurangan atau penjumlahan, kemudian disisipkan skalar. Sangat mudah sekali. Ya, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung panjang suatu vektor. Ya, untuk dimensi 2 maupun dimensi 3 sama. Misalkan ada vektor U dengan elemen X dan Y, maka panjang vektor U ya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Itu aja. Jadi panjang vektor itu disimbolkan seperti tanda nilai mutlak. Ya, ada garis lurus yang mengapit vektor U, itu artinya panjang vektor U. Kalau dimensi 3
elemennya kan ada 3 ya, sampai Z ya, X, Y, Z. Jadi panjang vektor U tinggal dikuadratkan elemennya, dijumlah, diakarkan sama. Hanya saja lebih panjang nih. Ya, kira-kira seperti itu. Contohnya diketahui vektor A 3-2, B -15. Tentukan panjang vektor A, vektor B, dan vektor A-B. Oke, vektor A langsung saja, yaitu akar 3 kuadrat ditambah -2 kuadrat, 9 plus 4, akar 13. Kalau tidak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai di sini saja. Vektor B, akar -1 kuadrat ditambah 5 kuadrat, akar 1 plus 25, akar 26. Nah, sekarang mencari panjang vektor A-B. Kita harus tahu vektor A-B itu hasilnya seperti apa. Kita kurangkan pertama. Jadi 3-2 dikurangi -1 5. 3 dikurang -1 4, -2 kurang 5 -7. Nah, ini vektor A-B. Jadi inilah yang kita cari panjangnya. Bukan berarti panjang vektor A dikurangi panjang vektor B, bukan ya. Vektor A-B cari dulu, baru kita hitung panjangnya. Jadi akar 4 kuadrat tambah -7 kuadrat, 16 plus 4 9. Oke, akar 65. Selesai. Ya, saya lanjut ke vektor satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektornya. Oke, ini disimbolkan dengan A, seperti ada topi ya di atas A. Ini dibaca vektor satuan A. Ya. Vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Ya, itu dia. Contoh, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A, -3 4. Jadi kita harus cari panjangnya A terlebih dahulu. Itu akar -3 kuadrat plus 4 kuadrat, akar 9 plus 16, akar 25 yaitu 5. Sehingga vektor satuan A yaitu vektor A dibagi panjangnya, yaitu -3 4 dibagi 5. Jadi setiap elemen dibagi 5. -3 per 5, 4 per 5. Ya, ini adalah vektor satuan A. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekarang saya akan jelaskan menyatakan vektor dengan vektor satuan. Jadi biasanya dinyatakan dalam bentuk IJK ya. Ya, saya mulai dengan dimensi 2. Jadi vektor U terdiri dari elemen X dan Y. Nah, dimensi 2, maka vektor U akan menjadi XI plus YJ. Jadi tinggal diisi I dan J saja. Jadi tidak sembarangan ya, tidak boleh XJ, YI, tidak boleh. Karena I itu adalah vektor satuan yang searah sumbu X. Sedangkan vektor J ini adalah vektor satuan yang searah sumbu Y. Kalau dimensi 3, elemennya kan sampai Z. Jadi vektor U-nya akan menjadi XI plus YJ plus ZK. Jadi sampai K. Karena K di sini vektor satuan yang searah sumbu Z. Oke. Tidak boleh ditukar urutannya IJK. Kalau dimensi 2 hanya IJ saja. Oke, saya punya vektor A, B, C, D. 3-2, B-nya -1 1 -2, C-nya 0 -5 6, D-nya 4 0 -3. Kita nyatakan dalam IJK ya. Ya, nyatakan dalam IJK. Vektor A-nya akan menjadi 3i min 2j, itu aja. Vektor B-nya jadi sampai K ya. Min i plus j min 2k. Jadi kalau min 1 ataupun 1, satunya tidak akan ditulis. Sama seperti 1x. 1x itu tidak pernah ditulis satunya, hanya x. Itu artinya koefisiennya 1. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan ini. Jadi min i artinya min 1i ya. Oke.
Oke, yang C bagaimana? Ternyata elemen X-nya tidak ada. Yang ada hanya elemen Y dan elemen Z, sehingga vektor C akan menjadi min 5J plus 6K. Jadi yang I-nya tidak ada karena elemen X-nya 0. Kalau yang D, yang Y-nya tidak ada. Berarti hanya ada I dan K. Jadinya 4I min 3K. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, saya lanjut ke perbandingan dua vektor. Misalkan saya memiliki vektor OA atau sebut saja vektor A. Jadi ingat, ini adalah vektor posisi ya, karena dimulai dari titik pangkal. Kemudian saya buat vektor posisi B ya, OB. Sebut saja vektor B. Jika P membagi AB dengan perbandingan AP berbanding PB N banding M, jadi P ada di antara AB dengan perbandingan N banding M. Ya, kita buat garis bantu. Jadi P itu ada di sekitaran ini. Ya, anggap saja sini ya, tapi saya tidak sebutkan dia di tengah-tengah. Hanya ada di antara AB dengan perbandingan AP PB ini N banding M. Maka kita dengan mudah akan bisa menentukan vektor OP ya. Kita tarik garis dari O ke P sehingga terbentuk vektor posisi P. Maka vektor P ini bisa kita hitung dengan rumus berikut. Jadi M kali A ini menyilang ya. Perbandingannya ini M kalikan vektor A ditambah N kali vektor B dibagi M ditambah N bagi jumlah perbandingannya, itu aja. Jadi vektor P M kali A N tambah N kali B per M plus N. Kita langsung ke soalnya. Diketahui koordinat A 23 min 1 dan B min 3 3 4. Jika titik P membagi AB sehingga AP banding PB 2 banding 3, tentukan vektor P. Saya ilustrasikan sama seperti tadi. O titik A nya ini 23 min 1, B nya min 3 3 4, kemudian P ada di sini, sehingga AP banding PB 2 banding 3, maka vektor P nya, atau kita cari vektor A nya dulu. Ini kan vektor posisi. Kalau vektor, ini kan koordinat ya. Kalau vektor posisi kan tinggal tulis menurun aja ya. 2 3 min 1, vektor B nya tinggal tulis menurun min 3 3 4. Maka vektor P sesuai rumusnya tinggal kali silang. 3 kali A tambah 2 kali B dibagi 3 tambah 2. Jadi vektor P adalah 3A plus 2B per 5. Tinggal masukkan saja A, B nya. 3 kali A 23 min 1 ditambah 2 kali B bagi 5, karena jumlahnya 5 ya, 3 tambah 2. Ini 6, ini 9, ini min 3, ini min 6, ini 6, ini 8. Itu tinggal dikalikan biasa saja. 6, 9, min 3 ditambah min 6, 6, 8. 6 tambah min 6, 0. 9 tambah 6, 15. Min 3 tambah 8, 5. Dibagi 5. Jadi setiap elemen kita bagi 5. 0 bagi 5, 0. 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Oke, jadi vektor P adalah 0, 3, 1. Nah, selesai ya. Kalau yang ditanya tentukan koordinat P, ini kan jawabannya vektor, tinggal diubah koordinat saja. Jadi kalau ditanya tentukan titik P, jadi 0, 3, 1. Ya, intinya bisa mencari P nya dulu. Oke, ini ada latihan soal, bisa kalian coba. Yang ini menentukan PQ min 2 PR. Nah, ini kemarin sudah mencari vektor PQ, kan tinggal ujung kurang pangkal. Nah, kalau mencari panjang vektor sudah, cari dulu panjang, cari vektor QR nya, kita hitung panjangnya. Nah, ini mencari vektor C ya, dengan C membagi AB sama seperti tadi.